Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya sayang? Sehat-sehat kan? Ya, hari ini kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita masuk di pembelajaran baru tema baru ya. Nah, sebelumnya ibu mau mengabsen dulu. Kita ya, Adil, Rahma, oke, Hafiz, Sarmila, Nirwana, oke, semuanya pada hadir. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu yang mimpin ya. Silakan kita dudukkan ke bawah kepala kita renungkan sejenak, kita berdoa dan khusyuk dan hikmat. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, sebelumnya ibu mau membagi tugas. Semalam sudah ibu bagi kelompoknya kan? Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok kemarin kan. Nah, sekarang ibu lihat tempat duduknya udah seperti yang ibu jelaskan kemarin, sudah berupa kelompok-kelompok. Nah, sekarang ibu akan bagi kalian tugas ya, masing-masing nanti punya tugas yang sama ya, masing-masing mempunyai tugas yang sama. Oke, sudah ada tangan masing-masing kanan. Oke, nah tugas yang ibu berikan itu ya adalah udah kan? Oke, kalau sudah diterima, nah sekarang dengarkan penjelasan dulu supaya kalian bisa mengerjakan tugas kalian. Kita bisa mulai pembelajaran. Nah, yang pertama adalah langkah kita yang pertama adalah tadi sudah ibu kasih tugas ya, sudah ibu kasih lembaran, masing-masing kelompok udah ibu kasih lembaran. Nah, lembaran yang ibu kasih tadi yaitu adalah berupa teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sudah kan? Nah, nanti itu teksnya kalian baca ya, setelah kalian baca masing-masing, baru kalian diskusikan dia, kalian pahami isinya, kalian diskusikan. Nah, setelah kalian diskusikan, baru tugas selanjutnya adalah buatlah pertanyaan dari teks yang ibu kasih itu. Nah, ingat pertanyaan di sini adalah tugas kita, yaitu tentang pertanyaan. Nah, sebelumnya ibu mau kasih penjelasan sedikit ya tentang apa yang mau kita kerjakan hari ini. Nah, sebelum nanti kalian mengerjakan tugas ya, ibu mau berikan sedikit penjelasan ya, tentang apa yang mau kalian kerjakan. Nah, tadi tugasnya adalah membuat kalimat tanya dari teks proklamasi yang ada pada masing-masing tugas lembarannya. Nah, sebelumnya ibu mau kasih tahu, yaitu yang dimaksud dengan kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan ya, kalimat gagasan yang berupa pertanyaan yang tujuannya itu
untuk meminta respon ataupun tanggapan dari seseorang, ya, dari seseorang yang kita kasih pertanyaan tersebut. Itu dia. Jadi kalimat gagasan yang berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon ataupun tanggapan dari seseorang yang diberikan ataupun yang diajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada namanya apa, ya, apa, kalimat tanya apa. Kalimat tanya apa. Nah, sedikit tentang kalimat tanya apa. Kalimat tanya apa ini yaitu menanyakan sesuatu yang berupa tentang keadaan ataupun perbuatan. Contohnya, apa pekerjaan hari ini? Ya, itu contohnya. Nah, yang kedua adalah siapa. Nah, kalau siapa ini menunjukkan tentang nama seseorang yang kita ajukan pertanyaan. Yang ketiga adalah kapan. Nah, kalimat tanya kapan itu menunjukkan tentang keadaan. Selanjutnya adalah bagaimana. Nah, kalau bagaimana ini menunjukkan tentang keadaan ataupun kondisi orang tersebut. Selanjutnya adalah kapan. Nah, kalau kapan itu menunjukkan waktu pelaksanaan pertanyaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah di mana. Kalau di mana itu menunjukkan tempat, ya, tempat terjadinya pertanyaan tersebut kita ajukan. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang kalimat tanya. Sekarang dari penjelasan itu ada yang mau ditanyakan saya? Oke, sudah ada, semuanya sudah jelas. Nah, kalau semuanya sudah jelas, sekarang ibu mau kalian mengerjakan tugas yang sudah ibu berikan tadi. Nah, silahkan dikerjakan, dibuat di kertas lembar. Ibu kan di sana ada LKPD, di lembaran keduanya ada LKPD, ya, lembar kerjaan kalian. Nah, kalian kerjakanlah di sana di LKPD hasil diskusi kalian tersebut. Silakan, ibu kasih waktunya 5 menit. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan kumpul. Oke, semuanya sudah diterima. Nanti ibu periksa. Oke, silakan. Ibu mau satu orang mempresentasikan hasil jawabannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menampilkan hasil presentasinya tentang kalimat tanya yang diambil dari teks proklamasi tersebut. Nah, kalimat tanya yang tugas kita selanjutnya adalah tadi sudah. Nah, sekarang kita harus tahu, ya, Nang. Kita harus tahu bahwasanya keadaan kita sekarang bagaimana menurut kalian. Musimnya musim dingin, kan, musim hujan maksudnya. Iya, hari ini musim hujan, setiap hari hujan. Nah, kita harus ingat kita itu harus mampu menyesuaikan diri kita dengan keadaan kita, dengan keadaan lingkungan kita, ya, dengan keadaan lingkungan kita masing-masing. Nah, jadi kalau keadaan panas, kita juga harus menyesuaikan ataupun mengadaptasikan diri kita ini dengan keadaan panas tersebut. Nah, di sini ibu akan kasih lembaran kedua, ya. Ibu mau kalian mendiskusikannya dulu
nanti Ibu jelaskan. Oke, aku kasih waktunya 5 menit, silahkan diskusikan. Hasil diskusinya dibuat di lembaran EKPD yang ada di lembaran kedua. Silahkan kasih waktu. Oke, terima kasih. Sudah selesai kan? Nah, silahkan dikumpulkan. Oke, Ibu kumpul. Ya, silahkan dipresentasikan. Kelompok 1, silahkan presentasikan hasil jawabannya. Kelompok 1, Ibu mau kalian mempresentasikan jawaban kalian tentang satu kelompok. Ibu ambil satu aja ya. Nah, satu kelompok. Silahkan, nggak usah banyak-banyak hasil presentasinya, sedikit aja. Pokoknya Ibu minta kamu mempresentasikan tentang kaktus. Silahkan. Kaktus itu, Bu, dia mampu bertahan hidup di lingkungan yang gurun, Bu. Ya, dia juga, Bu, termasuk dari tumbuhan sukulen, ya, yang dikatakan tumbuhan sukulen, yaitu tumbuhan yang mampu menyimpan air dalam tubuhnya untuk jangka waktu yang panjang, Bu. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Terus kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sependapat dengan kelompok 1? Iya, kita sependapat dengan mereka. Nanti kita jelaskan ya. Nah, kelompok 2, Ibu mau kalian menjelaskan tentang tumbuhan lidah buaya. Silahkan. Lidah buaya. Dari hasil diskusi kami, Bu, kami mengambil kesimpulan bahwasanya lidah buaya juga termasuk tumbuhan sukulen, Bu. Yaitu tumbuhan yang mampu hidup di tempat yang kering dan tempat yang panas. Nah, kenapa kita sebut dia dengan tumbuhan sukulen? Karena dia mampu bertahan hidup di tempat yang kering, Bu. Nah, jadi kalau kita buka dia, kita belah dia tumbuhannya, dia di sana mengandung air. Nah, cuman itu, Bu, dari kesimpulan kami. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok yang lainnya? Setuju dengan kelompok 2? Ada yang menambahi? Oke, tidak ada. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3, Ibu mau kalian menjelaskan tentang tumbuhan teratai. Silahkan. Tumbuhan teratai, Bu, tumbuhan yang hidup di lingkungan air tawar. Dia mampu dia dapat mengapung di permukaan air untuk menerima cahaya matahari. Tumbuhan teratai ini, Bu, sangat membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, itu yang kami dapat, Bu, dari hasil diskusi kami. Iya, bagus. Oke. Nah, dari sini kita ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, semuanya bagus sekali. Semuanya sudah mampu membuat kesimpulan dari materi yang Ibu bagi. Nah, kesimpulannya adalah semuanya sudah bagus, sudah dapat nilai, semuanya sudah dapat 100. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita buat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah kita manusia, tumbuhan maupun hewan itu harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ketika kita menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berarti kita sudah mampu beradaptasi, ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan adaptasi itu apa? Nah, yang dikatakan dengan adaptasi adalah cara bagaimana organisme, ya, mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, organisme itu siapa? Manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi tekanan di lingkungan sekitar kita supaya kita bisa bertahan? Nah, ini katakan bertahan hidup di sini ada 2 hal. Yang pertama, untuk memperoleh air, udara, dan nutrisi.
Yang kedua yaitu mengatasi kondisi fisik lingkungan kita, yaitu seperti temperatur, cahaya, dan panas. Ya, jadi itulah yang dikatakan beradaptasi. Nah, adaptasi ini tiga macam. Ada namanya adaptasi morfologi. Nah, tolong dengarkan ya, Nang, penjelasannya. Adaptasi morfologi, yang pertama. Yang kedua adaptasi fisiologi, yang ketiga adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi ini yaitu tentang penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup itu, ya. Nah, jadi contohnya ketika tumbuhan apa itu yang mampu beradaptasi, contohnya adalah si cicak akan beradaptasi dengan lingkungannya dalam bentuk apabila dia merasa dirinya terganggu ataupun akan mengalami gangguan, seperti ada ancaman nanti akan datang ataupun musuh akan datang, maka dia akan memutuskan ekornya. Nah, pemutusan ekor yang dilakukan oleh si cicak, maka di sana dia sudah melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Nah, adaptasi itu disebut dengan adaptasi morfologi. Itu dia yang pertama. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu tentang alat-alat tubuh, ya, berupa enzim yang dihasilkan suatu organisme. Contohnya ketika kita manusia terkena sinar panas matahari, maka tubuh kita akan menjadi hitam dan kering. Itu contoh dari organisme fisiologi. Nah, yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Nah, ini ketiga-tiganya saling dimiliki oleh itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala, yaitu tumbuh-tumbuhan, beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, di sini saya akan memutarkan sebuah video tentang cara tumbuhan beradaptasi. Sekarang kita lihat dulu ya. Coba diperhatikan. Sahabat, pernahkah kalian mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini bermakna, di mana kita berada pada suatu tempat yang baru, maka hendaknya kita dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan. Sahabat, hal ini juga berlaku bagi tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, tumbuhan juga harus dapat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tempatnya hidup. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan oleh tumbuhan agar tetap bertahan hidup di tempat habitatnya masing-masing. Berikut ini beberapa contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama adalah bentuk adaptasi tumbuhan xerofit. Apakah tumbuhan xerofit? Ya, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau lingkungan kering.
Contoh tumbuhan ini antara lain pohon kurma yang tumbuh di gurun pasir. Ada pula tumbuhan lidah buaya. Kemudian cocor bebek. Serta yang terakhir juga termasuk tumbuhan yang hidup di daerah kering adalah kaktus. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering atau xerophyt biasanya memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun sama sekali. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, serta memiliki akar yang panjang. Berikutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan halofit. Nah, itulah salah satu contoh dari adaptasi pada tumbuhan. Salah satu yang tadi saya putar adalah tumbuhan xerophyt, yaitu ataupun sekulen ya, yang bisa mampu beradaptasi dengan lingkungan ketika di suhu panas. Nah, itulah penjelasan dari salah tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungannya, dengan lingkungan yang panas. Nah, dari penjelasan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita sampai di sini. Apabila ada perkataan Ibu yang salah, saya mohon maaf Bu, teman-teman semuanya. Cukup sekian dulu materi saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.